Assalamualaikum, hai, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin berbagi pengalaman aku tentang bagaimana sih cara ataupun tips menaikkan berat badan bayi baru lahir. Teruntuk kalian yang baru lahiran nih atau new moms, simak videonya dan jangan kemana-mana. Jadi moms, aku punya nih pengalaman saat aku menjadi ibu baru. Saat itu aku lahiran nih dengan berat badan bayi aku 2,8. Sudah termasuk normal ya 2,8. Tapi pada saat usianya 1 bulan, berat badannya itu yang seharusnya kenaikannya 800 gram itu hanya 300 gram atau 3 ons. Tentu itu berat badan yang kurang dong. Nah, aku berbagi ini karena ini pengalaman aku saat aku konsultasi ke dokter anaknya. Ada nggak sih progresnya? Dan cara yang pertama adalah dengan menyusui setiap 2 jam sekali. Aku yakin banget pasti mom sering membaca informasi ini dan mengetahui manfaat apa sih manfaat dari menyusui bayi setiap 2 jam sekali. Namun pasti ada juga nih moms yang lupa kayak aku. Karena saat itu aku sudah sering membaca informasi ini sebelum lahiran, tapi pada saat lahiran aku lupa nyusuin bayi aku setiap 2 jam sekali. Alhasil ya tuh berat badannya nggak naik gitu kan. Aku membiarkan begitu saja bayi aku tidur berjam-jam dan nyusuin tuh saat dia nangis aja gitu. Padahal nih ya moms, bayi itu memberikan aba-aba ataupun kode-kode kapan sih dia ini pengen nyusu gitu kan, kayak tangannya yang bergerak ataupun gelisah. Maka dari itu moms tidak perlu memendongnya terlalu kuat agar tidak ada kayak bayi aku ini nggak sabaran gitu langsung nangis, padahal bukannya nggak sabaran. Nangis itu adalah cara terakhir dia udah bener-bener gemes gitu, aku nih pengen nyusu gitu kan. Jadi susui bayinya setiap 2 jam sekali, walaupun tidur dibangunkan saja untuk menyusui. Dan cara yang kedua yaitu dengan mengatur pola makan. Mau ASI kita banyak serembes apapun, tapi kalau pola makan kita tidak dijaga, itu tetap aja ya moms, ASI kita tidak bisa menaikkan berat badan bayi kita. Jadi intinya tuh gini, ASI yang berkuantitas tidak selamanya berkualitas. Karena aku mengalami sendiri nih, ASI aku banyak tapi tidak bisa menaikkan berat badan anak aku. Karena pada saat itu setelah lahiran aku tuh nggak ada nafsu makan sama sekali. Jadi aku tuh kuat nggak makan, cuma minum air putih, ngemil kerupuk, itu pun kan itu nutrisinya nggak ada gitu kan, nggak bisa mencukupi nutrisi untuk kita berdua, untuk kita dan anak kita gitu kan. Jadi moms yang saat ini pola makannya masih nggak beraturan, ayo silahkan diubah pola makannya agar dapat ASI yang berkualitas. Nah, aku saat konsultasi ke dokter anaknya pada saat itu, dokter anaknya menganjurkan untuk makan buah, sayur, terutama daging-dagingan maupun susu yang tentu baik untuk kualitas ASI kita. Nah itu mam, jadi buat moms nih yang sekarang nih masih makanannya belum teratur tapi ASInya banyak, kok berat badan anaknya nggak naik, ya boleh dicoba untuk mengatur pola makannya ataupun mengatur gizi seimbangnya. Ketiga yaitu pelekatan. Aku yakin banget masih banyak moms yang menyepelekan tentang pelekatan menyusui pada bayi. Ternyata ini sangat-sangat berpengaruh loh moms terhadap hisapan bayi, terhadap cairan ASI yang keluar dan masuk ke mulut bayi itu, ini sangat berpengaruh. Kenapa aku bisa bercerita seperti ini? Karena waktu itu aku juga salah pelekatannya. Jadi saat aku konsul ke dokter anak dan dokter minta aku bagaimana selama ini cara menyusuinya, pas aku lihat ternyata salah gitu. Seharusnya misalkan ini kita gendong bayi nih ya, ini kepala bayi. Nah, jadi kepala bayi aku tuh cuma miring gini doang, tapi badannya tetap lurus. Kepalanya miring, badannya lurus, sehingga itu tidak optimal moms. Terus yang benar yang seperti apa sih? Yang benar itu adalah semuanya harus menghadap ke ibu, harus menghadap ke payudara. Wajah bayi harus menghadap ke payudara dan badan bayi harus menghadap ke perut ibunya. Jadi ini adalah pelekatan yang benar. Tapi jangan lupa ada lagi, mulut bayinya itu harus terbuka lebar. Misalkan ini puting dan ini areolanya ya. Jadi si mulut bayi ini harus masuk ke areolanya kita gitu. Jadi bukan ke putingnya aja. Kalau ke putingnya aja pasti sakit, pasti pedih gitu. Tapi kalau ke areolanya ini besar kemungkinan nggak sakit gitu. Dan setelah aku menerap, aduh sayang dong, nanti rubuh nak. Setelah aku melakukan 3 cara ini, alhamdulillah ada progres, ada kenaikan walaupun belum optimal banget karena saat itu bayi aku juga ada kuning.
saat itu kenaikan berat badan bulan kedua atau bulan ketiga itu dia naik 7 on saat itu. Simple ya, hanya dengan 3 cara ataupun 3 tips yang udah aku jelasin tadi, itu bener-bener dari pengalaman aku. Semoga bisa membantu para moms yang baru melahirkan tetap bahagia, tetap semangat. Jangan buru-buru beralih ke sufor kalau memang tidak ada indikasi medis ataupun saran dari dokter, karena mengingat ayo kita berjuang untuk ASI ya, walaupun sebenarnya mau bayi ASI ataupun bayi sufor itu sama saja. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya, bye bye.